Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita tiada henti-hentinya selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha segala-galanya, Allah zat yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, yang kadang kita lupa bahwa nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menyadari dan mengakui bahwa segala kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, agar Allah selalu memberikan nikmat, menambah nikmat yang saat ini belum kita terima. Dan jangan sekali-kali kita termasuk orang-orang yang kufur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Karena jika kita kufur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, maka Allah akan mencabut nikmat yang sudah diberikan, diganti dengan azab yang tentu tidak menyenangkan bagi kita. Tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu berpegang teguh terhadap risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, sebagai khatib Jumat siang hari ini, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah, marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti sebenar-benar takwa. Marilah kita selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah sebenar-benar takwa. Itulah sebenar-benar takwa yang harus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, kapanpun, dalam situasi apapun. Sehingga insya Allah pada gilirannya Allah memanggil kita untuk selama-lamanya, menghadap Allah untuk selama-lamanya, kita dalam keadaan iman, Islam, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada iftitah tadi saya membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk menjalankan ibadah, sebagaimana perintah kepada seluruh manusia sebelum kita, agar kita selalu bertakwa, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah apa saja, segala sesuatu yang disukai Allah sesungguhnya termasuk kategori ibadah. Di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah
berbuat baik kepada tetangga. Oleh karena itu pada kesempatan Jumat siang hari ini, tema khutbah adalah kedudukan tetangga dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yukrim jar." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitu pentingnya kedudukan tetangga. Rasulullah juga bersabda, "Man zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu an rohu sayuwarabtu." Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, kata Rasulullah, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dari dua hadis tersebut kita bisa memperoleh pemahaman, mudah-mudahan kita bisa memperoleh pelajaran dan juga pencerahan betapa pentingnya kedudukan tetangga bagi kita semua. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Bahkan Rasulullah SAW juga wanti-wanti berpesan pada kita bahwa kualitas keimanan seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana sikap dia terhadap tetangganya. Kalau sikap terhadap tetangganya baik, maka menunjukkan kualitas keimanannya juga baik. Tetapi sebaliknya, jika terhadap tetangganya kurang baik, sesungguhnya itu menunjukkan kualitas keimanannya juga tidak baik. Bahkan Jibril yang selalu menyampaikan pesan-pesan Allah kepada Rasulullah pernah mengira bahwa saking tingginya kedudukan tetangga, maka Jibril mengira, dan kemudian Rasulullah juga mengira bahwa tetangga itu akan mendapat hak bagian harta waris. Karena saking tingginya kedudukan tetangga. Itu yang mesti kita perhatikan. Karena selama ini, mudah-mudahan ini tidak terjadi, kita lupa dengan kebaikan-kebaikan tetangga kita. Kita berpikir kadang-kala tidak membutuhkan tetangga kita. Padahal sesungguhnya ketika kita memiliki hajat, yang pertama kali memberikan bantuan adalah tetangga terdekat. Ketika kita tertimpa musibah, yang pertama kali mengulurkan tangan pertolongan adalah tetangga kita. Maka bisa kita bayangkan ketika kehidupan kita tidak baik dengan tetangga, siapa yang akan memberikan pertolongan kepada kita? Ketika kita mendapatkan musibah, apakah kita akan teriak-teriak telepon, kemudian WA kepada saudara yang jauh? Tidak akan pernah mungkin. Karena saudara yang jauh ketika akan memberikan pertolongan itu memakan waktu dan tenaga. Padahal ketika kita memerlukan bantuan, harus segera, tidak bisa ditunda. Maka jangan sekali-kali mengabaikan kepentingan tetangga, mengabaikan hak dan kedudukan tetangga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Syekh Abdul Rahman Al-Said mengatakan bahwa tetangga yang lebih dekat tempatnya lebih besar haknya. Maka kita perlu cari tahu, kita perlu seringkali nengok, mengelilingi siapa tetangga-tetangga terdekat kita. Di sebelah kanan kita siapa tetangga kita, sebelah kiri kita siapa tetangga kita, depan dan belakang siapa tetangga kita. Itulah yang lebih diutamakan. Maka kemudian ketika kita memperoleh rezeki dalam bentuk apapun, misalnya dalam bentuk makanan, maka utamakan tetangga terdekat. Ketika kita memiliki rezeki walaupun hanya sedikit untuk
untuk kemudian kita bagi kepada tetangga kita, maka utamakan tetangga yang paling dekat, bukan tetangga yang jauh atau bahkan saudara yang jauh. Rasulullah SAW bersabda, sahabat yang paling baik di sisi Allah, yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Maka sangat mudah ketika kita akan melihat atau menilai akhlak seseorang. Gak usah tanya kepada yang bersangkutan, cukup tanya kepada tetangga yang paling dekat. Ketika besok di akhirat, di yaumul hisab, maka kesaksian tetangga itu akan diutamakan, akan ditanya oleh Allah. Siapa tetangga yang paling baik? Bagaimana sikap kita terhadap tetangga kita? Maka itu akan cukup mewakili, cukup menggambarkan bagaimana akhlak seseorang bisa dilihat dari akhlaknya terhadap tetangga terdekat. Bentuk berbuat baik kepada tetangga, maka kita seringkali dianjurkan untuk bersedekah kepada tetangga. Kalau di falsafah Jawa ada istilah pager mangkok itu lebih kuat, lebih kokoh daripada pager tembok. Atau bahasa Jawanya pager mangkok kuwi luwih pengkoh tinimbang pager tembok. Sekalipun rumah kita itu magrong-magrong, bangunannya kokoh, pagernya kokoh, tetapi ketika tidak pernah berbuat baik dengan tetangga, sangat gampang perampok, pencuri masuk ke rumah kita. Karena tetangga gak bakal peduli, karena orang itu tidak pernah berbuat baik dengan berbagi yang diistilahkan mangkok kepada tetangganya. Tetapi ketika rumah kita pagarnya biasa saja atau bahkan tidak memiliki pagar sama sekali, tetapi kemudian kita suka berbuat baik kepada tetangga, maka ketika akan ada orang yang berbuat jahat kepada rumah kita, tetangga mencegah, berusaha untuk mengamankan rumah kita. Bahkan ketika kita berbuat baik, suka berbuat baik kepada tetangga, ketika ada orang yang berbuat jahat, malaikat membisikkan, jangan berbuat jahat ke rumah orang ini, karena orang ini baik kepada tetangganya. Malaikat itu pun mencegah. Jadi ketika kita suka berbuat baik kepada tetangga, bukan saja tetangga kita ikut menjaga, ikut mengamankan rumah kita, maka malaikat juga membisikkan kepada orang-orang jahat ketika akan berbuat jahat kepada orang-orang tertentu yang suka berbuat kepada tetangganya. Rasulullah bersabda, bukan mukmin orang yang perutnya kenyang sedang tetangga sebelah kelaparan. Itu kata Rasulullah. Bukan mukmin, bukan dikatakan orang yang beriman ketika dirinya perutnya kenyang tetapi tetangganya kelaparan. Maka Rasulullah juga berpesan, jika engkau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya. Lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berilah sebagian kepada mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau kita masak, perbanyak kuah, bagikan kepada tetangga kanan kiri. Apalagi kalau masakan kita baunya sampai ke tetangga, maka harus berbagi. Sebagai contoh, di Dukuh ada kuliner sate, tongseng, dan lain-lain di sebelah utara sana ya. Maka ketika masak sate tongseng, apakah untuk dirinya sendiri atau menerima pesanan, baunya tercium dari tetangga terdekat, harus memberi tetangga terdekat sebagai bukti kewajiban tanggung jawab kepada tetangga. Kemudian ada orang yang berpikir, kalau begitu saya masak masakan yang tidak dicium oleh tetangga saya, ya terserah. Itu berarti orang tersebut sudah punya niat tidak ingin berbuat baik kepada tetangga. Maka solusinya, ketika masak, kuahnya diperbanyak. Sekalipun hanya memberi kuah kepada tetangga, itu sudah bukti kebaikan kepada tetangga. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Tetangga kedudukannya ada beberapa tingkatan.
Tingkatan yang pertama, tingkatan tertinggi, tetangga yang muslim memiliki hubungan kekerabatan. Muslim memiliki hubungan kekerabatan. Maka dia, tetangga itu memiliki 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai sesama muslim. Tingkatan yang kedua, tetangga yang muslim tetapi tidak memiliki hubungan kekerabatan. Maka dia memiliki 2 hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai sesama muslim. Tingkatan yang ketiga, tetangga yang non-muslim. Dia hanya memiliki 1 hak. Hak sebagai tetangga. Contoh yang pertama, tingkatan yang pertama, tetangga muslim memiliki hubungan kekerabatan. Maka ketika tetangga muslim dan memiliki hubungan kekerabatan tadi sakit, kita wajib untuk menengok, mendoakan, membantu kebutuhannya. Karena muslim kita doakan dengan cara yang muslim. Dia masih kerabat kita, maka lebih kita utamakan. Dia memiliki hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai sesama muslim. Kalau yang kedua, tetangga muslim tapi tidak memiliki hubungan kekerabatan, maka ketika dia sakit, kita jenguk, kita doakan. Ketika dia ada yang meninggal, kita datang takziah, menyolatkan, mendoakan. Tetapi masih kalah dengan yang tadi. Tidak, karena yang pertama ada hubungan kekerabatan, lebih diutamakan, lebih disegerakan. Dan yang ketiga, tetangga non muslim, dia hanya memiliki hak sebagai tetangga. Kalau dia sakit, ya kita nengok, tapi nggak perlu mendoakan karena doanya beda. Kalau dia meninggal, ya kita nggak bisa mendoakan karena cara peribadatannya juga berbeda. Nah, belum lama tetangga saya keselipahan, tapi non muslim. Biasanya saya kalau ada sipah dekat segera berjibaku untuk ikut menyiapkan ini itu. Beliau menyampaikan, Pak Bani tolong nanti dicukupkan segala sesuatunya. Maka kemudian saya jawab, nanti cara peribadatannya seperti apa? Ya sesuai agama yang terakhir. Saya tahunya sebelumnya Islam, di KTP Islam. Maka kemudian saya jawab, silahkan diruki dengan cara gereja ini sesuai agamanya. Yang acarani siapa Pak Bani? Silahkan diacarani dari gereja. Karena beda. Maka ketika kita datang acarani, kemudian diacarani dengan cara-cara agama di luar kita, ya kita ikut kebaktian beribadah dengan cara mereka. Ini yang harus kita perhatikan. Maka hadiah sebagai tetangga kita bantu persiapannya, ukur rapinya kita bantu. Tapi ketika sudah menyentuh urusan peribadatan, maka kita harus tidak berada di dalam suasana peribadatan itu. Ini yang perlu kita pahami. Tetapi seringkali kita salah kaprah. Ya, demi toleransi, demi kekerabatan, demi NKRI, campur aduk. Kita harus membedakan mana urusan sosial dan mana urusan ibadah. Karena Rasulullah berpesan tingkatan tetangga tadi ada 3. Ini yang perlu kita perhatikan. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Demikian kedudukan tetangga menurut Islam. Maka kita harus perhatikan kedudukan tetangga, terutama tetangga muslim, itu harus kita pergauli dengan sebaik-baiknya. Harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Karena perlakuan terhadap tetangga itu menjadi salah satu wujud kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, terutama sesama muslim, bisa membangun kekerabatan, membangun kehidupan bertetangga yang baik, insya Allah. Insya Allah dengan kehidupan tetangga yang baik, ibadah kita juga akan tertata dengan baik, semangat persaudaraan di antara kita juga akan terjaga dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan, kekuatan, dan petunjuk kepada kita semua untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini sekali lagi marilah kita selalu perbaiki kehidupan bertetangga. Karena kehidupan bertetangga itu akan kita jalani selamanya. Jangan sampai kita berselisih dengan tetangga. Karena ketika berselisih dengan tetangga itu akan menjadi kerugian bagi kita. Tetangga kita ketika berselisih dengan kita, maka ketika kita menjumpai hal-hal yang perlu bantuan, hajatan ataupun musibah, maka tentu tetangga yang berselisih dengan kita itu tidak akan mau untuk mengulurkan tangan. Terlebih lagi besok di akhirat, tetangga yang paling dekat akan menjadi saksi utama kehidupan kita. Kalau kita baik dengan tetangga, kalau tetangga bersaksi yang baik kepada kita, maka itu menggambarkan iman kita juga baik, kualitas iman kita juga baik. Oleh karena itu sekali lagi, marilah kita selalu berdamai dengan tetangga kita. Kita selalu berusaha berbuat baik kepada tetangga kita. Kalau kita terpaksanya tidak bisa berbuat baik karena suatu alasan, paling tidak jangan merugikan tetangga kita. Yang paling minimalis. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, paling tidak jangan berbuat merugikan tetangga. Insya Allah dengan cara-cara demikian, kehidupan bertetangga di antara kita semakin lama akan semakin baik dan kehidupan kita akan nyaman dan bahagia insya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima warḍa'na ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalat wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.